فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis yang ke-17. Nah, mungkum ya Muhammad Raga, Iqra wa tarjim. Nah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama 100 kurang 1 yang siapa saja menghafalnya, memahami maknanya, meyakininya serta beribadah dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Baik. Berkaitan dengan hadis ini, apakah hadis ini menunjukkan bahwa Allah hanya memiliki 99 nama saja, Arif? Tidak. Terus maknanya bagaimana ini? Bukankah di situ menegaskan Allah memiliki 99 nama? Bagaimana menjawabnya? Nah, kita katakan bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan pembatasan bahwasanya nama Allah hanya 99. Tapi hadis ini menetapkan bahwa Allah memiliki 99 nama yang siapa saja menghafal, memahami, meyakini dan beramal dengannya maka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan di sana ada nama-nama yang lain, gitu. Tapi ada dari sekian banyak Asmaul Husna 99 yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan keutamaan ini. Siapa saja yang mengihsa 99 tersebut maka akan masuk ke dalam surga. Baik. Lalu berapa jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Indaka Akbar. Wallahu a'lam. Tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala babul imani bil malaikah. Bab iman terhadap para malaikat. Yang ini merupakan rukun iman kedua. Al-malaikah bentuk jamak dari al-malak. Nah, dan diambil dari kata al-aluk yang bermakna apa? Ar-risalah. Karena malaikat akhwani fillah adalah apa? Rasul Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala memiliki rasul-rasul dari dua jenis makhluk. Nah, dari jenis malaikat dan dari jenis manusia. Nah, jenis malaikat yang dikenal dengan malaikat. Nah, makhluk yang akan kita bahas pada hadis yang akan kita baca nanti insyaallah taala. Dan yang kedua dari jenis manusia yang kita kenal dengan nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Di surat apa ini Mujahid? Allah Subhanahu wa taala yastafi, memilih. Jadi mereka ini adalah hamba-hamba pilihan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan malaikat sebagai utusan-utusannya dan juga dari kalangan manusia. Di akhir-akhir surat Al-Hajj. Baik. Dan beriman terhadap para malaikat termasuk iman terhadap perkara gaib. Karena mereka ini makhluk yang gaib yang tidak kita lihat. Qala waffaqahu Allah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah ummul mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq, wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanita yang paling faqih dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang datang penegasan di dalam Al-Qur'an tentang kesuciannya. Makanya digelar dengan Siddiqah bintu Siddiq. Setelah mengalami ujian yang besar dengan tuduhan yang disebarkan oleh orang-orang munafikin, yang kisahnya panjang dalam hadis yang dikenal dengan haditsul ifki, yang turun terkait dengannya beberapa ayat di surat An-Nur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan mimma rijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Hadis rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari nur, dari cahaya. Nah, dan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ay min jawahir mudhi'ah munirah fakanu khairan mahdah, yaitu dari berlian yang bercahaya, itu dari cahaya sehingga apa? Itu adalah kebaikan yang murni, tidak ada keburukan sama sekali. Nah, makanya malaikat akhwanifillah, karena dari asal penciptaannya adalah penciptaan sesuatu yang memang apa? Murni kebaikan. Maka malaikat pun makhluk yang tidak ada keburukannya sama sekali, makhluk yang murni padanya kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tentang sifat-sifat mereka di dalam Al-Qur'an. Nam ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali terhadap apa-apa yang Allah perintahkan, dan mereka senantiasa melakukan hal-hal yang diperintahkan kepada mereka. Ini sifat para malaikat
makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga apa? Tidak pernah jemu, tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti dari ibadah. Nah, wa khuliqal jan mimma rijim minar, dan para jin diciptakan dari marij minar. Al-marij yang dimaksud adalah apa? Dari kobaran api. Mimma rijim minar, yaitu dari kobaran api yang menyala-nyala. Karena api, kalau antum lihat di bagian atasnya ketika api berkobar itu bagian paling atas, yang kalau kita lihat warnanya apa? Bermacam-macam. Kadang ada warna merah bercampur dengan biru yang apa? Kalau dilihat kayak bergerak-gerak, paham? Itu namanya al-marij. Taib. Nah, jin diciptakan dari itu. Dari apa? Dari kobaran api yang menyala. Taib. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Nam ay min syuwadhin dzi lahabin." Nam wa tiqadin wa dukhan fakanu syarran mahdhan wal khairu fihim qalil. Nam, jadi apa? Dari tadi kobaran api, nam, yang ada padanya apa? Taib, gejolak. Demikian pula ada padanya asap, sehingga mereka itu pada asalnya syarran mahdhan, yaitu keburukan yang murni, sedangkan kebaikan pada mereka itu sangatlah sedikit. Ini pada para jin. Maka dari asal penciptaan ini diambil istimbat bahwasanya memang mayoritas dari para jin adalah apa? Sifatnya buruk. Sedangkan yang bagus dari mereka yang beriman dibandingkan dengan keumuman para jin itu sangat sedikit. Nah, qala wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari perkara yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu diciptakan dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah khabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Ini maksud dari apa? Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Adam diciptakan dari perkara yang telah dijelaskan kepada kalian di dalam Al-Qur'an. Nah, yaitu diciptakan dari turab, diciptakan dari tanah yang kemudian menjadi tin ketika tercampur dengan air. Nah, menjadi apa? Menjadi tanah yang bercampur dengan air disebut dengan tin. Kemudian setelah itu mengering, yang dinamakan dengan apa? Salsalin kal fakhar. Taib. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quran, terkadang menyebut diciptakan dari turab. Khalaqahu min turab. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya dari turab. Taib. Terkadang dengan apa? Dengan lafaz tin. Tin itu adalah turab yang bercampur dengan air, tanah bercampur dengan air, namanya tin. Taib. Kemudian dari apa? Salsalin kal fakhar. Taib. Setelah menjadi tin, kemudian apa? Mengering seperti apa? Tembikar. Ini semuanya kembali kepada apa? Kepada satu madah, satu unsur, yaitu apa? Dari tanah. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah katakan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, menunjukkan bahwasanya penciptaan Adam akhwanifillah diambil dari apa? Dari inti tanah yang ada di bumi. Jadi tidak hanya satu jenis tanah,
Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari inti ya tanah yang ada di bumi, sebagaimana disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa khalaqahu min adimil ardi kulliha, ahmariha wa aswadiha wa tayyibiha wa khabithiha. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari apa? Tanah di bumi ini dari semua jenisnya, yang merahnya, yang hitamnya, yang bagusnya maupun yang buruknya. Baik, kemudian terkumpul. Walidzalika kana fi waladihi al-aswad wal ahmar wat tayyib wal khabith. Oleh karena itulah pada anak keturunan Adam itu ya bermacam-macam. Ada yang hitam, ada yang merah, nah ada yang bagus, ada yang buruk. Baik. Dan ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma secara mauquf, tapi memiliki hukum marfu' dengan sanad yang sahih. Juga dikuatkan oleh riwayat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari satu genggaman yang Allah Subhanahu wa taala menggenggam dari seluruh bumi. Nah, jadi inti dari apa? Semua tanah yang ada di bumi. Nah, itulah yang menjadi asal penciptaan Adam. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, sehingga datanglah anak keturunan Adam sesuai dengan kadar tanah yang ada pada dirinya. Faja'a minhumul abyadu wal ahmar, maka datanglah dari anak keturunan Adam ini ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kemerahan, wal aswad, ada yang hitam, wa baina dzalik, dan ada yang antara hitam dan putih, nah pertengahan, ada yang antara hitam dan merah, dan seterusnya, bermacam-macam warna kulit mereka sesuai dengan kadar tanah tersebut. Wal khabith wa tayyib, demikian pula dari sifatnya, ada yang baik, ada yang buruk, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar tanah yang ada padanya. Wasahlu wal hazanu, nah ada yang mudah tapi ada yang juga sulit. Manusia kan juga demikian, apa? Nah, dari anak keturunan Adam ada orang yang mudah, urusannya mudah, kalau ngomong dengannya mudah, kalau berurusan dengannya mudah. Tapi ada orang yang ruwet, masalah sepele saja dibikin ruwetnya bukan main. Nah, ini al-hazan, orang yang sulit urusannya. Baik, perkara remeh jadi sulit kalau sudah apa? Berbenturan dengannya. Wa baina dzalik, dan ada yang apa? Antara itu, yaitu memiliki sifat ya kadang mudah tapi kadang juga ruwet dan seterusnya. Baik, dan riwayat ini dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan juga sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Telah mensahihkannya Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Baik, ini terkait dengan penciptaan Nabi kita Adam yang disifati di dalam Al-Qur'an, kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Naam. Dan berkait dengan hadithul bab, ya, hadis ini dibawakan untuk bab iman terhadap malaikat. Maka di antara hal-hal yang harus diimani terkait para malaikat, akhwani fillah, yang pertama sebagaimana dalam hadis ini, khuliqatil malaikah, bahwasanya malaikat adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang karena dia adalah makhluk maka tidak boleh diserahkan peribadatan kepadanya. Kemudian yang kedua, min nur. Di sini kita imani bahwasanya asal penciptaan malaikat itu dari cahaya. Yang ketiga,
setelah kita tahu bahwasanya asal penciptaan malaikat dari cahaya, yang mana cahaya ini adalah apa? Murni padanya kebaikan, tidak ada keburukan. Baik, makanya kita imani juga bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keburukannya sama sekali. Baik, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya tanpa jemu. Siapa yang bisa mendatangkan dalil tentang hal ini, bahwasanya mereka itu makhluk yang terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Manusia ada futurnya, ada jemunya. Tapi para malaikat tidak. Abdullah. Ayat di surat Fussilat, fa in istakbaru falladina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Baik, yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari apa? Wa hum la yas'amun. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di malam dan siang hari dalam keadaan mereka tidak pernah jemu. Baik. Juga ayat yang lain inda Rifqi dengan lafaz la yafturun, tidak futur, tidak mengalami futur. Di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Anbiya, walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Ini juga hampir sama konteksnya dengan yang di Fussilat tadi, yaitu peniadaan kesombongan dari hamba-hamba yang dekat dengannya, yaitu para malaikat. Malaikat tidak ada kesombongan sama sekali, tidak ada rasa angkuh dalam diri mereka sama sekali. Kemudian yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, mereka senantiasa bertasbih di malam dan siang hari, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti. Ini sifat para malaikat. Beribadah terus menerus. Tidak pernah jemu. Juga apa? Mereka tidak pernah berbuat maksiat. Kemudian hal berikutnya dari hal yang wajib kita imani terkait para malaikat, ikhwan. Bahwasanya jumlah mereka ini sangat banyak, bukan hanya 10. Sebagian meyakini malaikat cuma 10. Yang dikenal, ditulis, yang disebutkan di buku-buku pelajaran. Jumlah malaikat tidak mengetahui jumlahnya secara pasti, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita yakini jumlah mereka sangat banyak. Jumlah mereka sangat banyak. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja mengetahui jumlah para malaikat ini? Syukran. Insyaallah semuanya sudah hafal ini. Di surat Muddatsir bagaimana? Qaulullah azza wa jalla, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidaklah mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, kecuali Dia. Tidak mengetahui jumlah pastinya para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Dan di antara malaikat-malaikat yang paling utama adalah apa? Malaikat pemikul arsy.
Dan yang paling utamanya adalah Jibril, kemudian Mikail. Jibril malaikat yang paling utama. Nah, sebagaimana tugas beliau adalah tugas yang paling utama, yaitu tugas untuk menyampaikan wahyu kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala. Hal berikut yang kita yakini terkait para malaikat, ikhwan, bahwasanya tidak ada yang melihat malaikat dari kalangan umat ini dalam bentuk aslinya. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya, pada dua keadaan. Kalau Nabi saja, kawan, yang wahyu turun kepada beliau melalui perantara malaikat Jibril, melihat Jibril dalam bentuk asli itu cuma 2 kali. Kemudian ada manusia mengaku melihat malaikat, maka ini adalah dusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, kebanyakannya Jibril datang dalam bentuk manusia, menyerupai, terkadang menyerupai seperti Dihyah al-Kalbi, terkadang datang menyerupai yang lainnya. Taib, seperti dalam hadis Jibril datang sebagai sebagai seorang musafir, tapi dengan keadaan yang sangat bagus. Musafir, pakaian sangat putih, taib, rambut yang rapi, hitam. Adapun bentuk aslinya dengan berapa sayap Jibril, bentuk aslinya Indaka Abdurrahman Munah, berapa jumlah sayap Jibril? 600.000? Berapa jumlah sayap malaikat Jibril? Indaka Ali? Sittumi'ah, yaitu berapa? 600 sayap. Jangan ditambah 1000. Betul. Jazakallah. Lahu sittumi'ati janah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Jibril, taib menutup ufuk, memiliki 600 sayap. Dan malaikat tercipta sebelum manusia. Sebagaimana hal ini dipahami dari ayat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini menunjukkan ketika Allah katakan, tatkala Allah mengatakan kepada para malaikat, aku akan menciptakan di muka bumi khalifah, yaitu akan menciptakan Adam. Hal ini menunjukkan bahwasanya malaikat tercipta lebih dahulu sebelum diciptakannya Adam. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sebagian dari hal yang berkaitan dengan para malaikat. Walhamdulillahirabbil alamin.